الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget hari ini, rame banget jamaahnya yang datang ke sini. Luar biasa. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu. Satu adanya sahabat saya. Satu lagi ini pemain sinetron, teman saya di sinetron. Siapa aja mereka? Yang pertama di sebelah kanan saya ada Fandi Ahmad. Tepuk tangan dulu dong Bu. Van, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Si kecil udah umur berapa sekarang? 4 tahun setengah nih. 4 tahun setengah ya? Dia udah punya anak. Baru tahu ya? Kirain dia masih anak muda ya. Lucu banget Mukanya anaknya Pak awet muda Ustadz. dia. Anaknya lucu banget Iya anaknya. tadi kasih lihat fotonya gitu kan. Ini anak Cewek, saya. Iya ulang cantik. tahun keempat. Iya, nanti jodohin ya sama anak saya boleh tuh. Cantik banget masalahnya anaknya. Nah, sebelah kiri saya ada Natasha Raider. Assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam. Sehat Aduh. ya? Bule muslim seneng banget liatnya ya. Aku juga bangga banget karena dia orang Makassar. Jarang-jarang Bu. Oh, orang Makassar, Natasha. ya, bule. Makassar. Iya, Nama nama saya Makassarnya. itu Kimberly itu adalah orang Makassar. Baru tahu ya. Baru tahu Pak Ustadz. Kasihan deh. Itu orang Makassar cantik-cantik wanitanya. Oh ya Allah. Nat, sibuk apa sekarang Nat? Sibuk syuting Rumah Uya. Wih, seru ya. Ya saya tahu tuh acara TV adik TV kita. Itu kapan si kakak balik, Kim? Sekitar bulan Mei balik. Liburan ya paling ya. Iya. Tuh nanti katanya mau ngambil S2 lagi, hebat banget. Nggak ngikutin jejak Kim nanti mau ngambil sekolah S1, Belum S2. tahu sih. Aku Belum tahu ya? tahu. Mengalir gitu aja dulu ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat bintang tamu kita hari ini. Nah sekarang jamaahnya saya mau tanya nih dari mana aja nih. Ini atas bawah sama nggak ya? Coba yang hijau muda dulu nih, yang di atas. Dari mana Bu? Dari Garut. Yang bawah dari mana Bu? Dari mana? Lemes amat. Dari mana Bu? Tapos Depok. Oh Iya, tepuk tangan Cibi dulu dong. Masya Allah. Di belakang saya kalau di seragam nih atas bawah sama nih. Yang kerudung Beda, pink. beda. Oh beda. Beda daerah. Hampir mirip loh, hampir mirip padahal ya. Beda daerah. Coba, yang atas dulu. Yang atas dulu, boleh yang pakai bros. Purbalingga. Kalau yang bawah dari mana Bu? Dari Garut, Masya Allah Purbalingga dan Garut. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang ada di belakang Beja, saya. Kenapa sih bisa sama Iya. baju seragam kita? Untung bros kita beda katanya gitu. Coba yang kanan nih, yang kanan dari mana Bu?
Purbalingga, alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari Purbalingga dan juga Garut. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah semua yang udah hadir di Islam itu indah. Kalau bapak-bapaknya pasti nganter ya Pak ya? Iya, tapi bapak-bapaknya dari mana? Coba tanya dulu dong. Bapak dari mana Pak? Purbalingga juga. Kalau bapak yang ini? Purbalingga juga sama. Ada yang kalem satu lagi. Bapak dari mana? Manggut aja dia. Maaf Pak bercanda. Pagi-pagi biar nggak ngantuk, Masya Allah. Oh, udah di setting ya. Apa tuh? Yang punya kacamata di sini. Heeh. Yang punya kacamata di sana. Gak gitu. Masya Allah nih, tadi di awal kita mendengarkan Ustadz Syam membacakan ayat suci Al-Quran itu adalah surah Al-Anfal atau surah apa tadi? Benar surah Al-Anfal. Iya benar ya? Iya. Itu ayat ke 27. Ayat ke-27. Itu Artinya tentang, mohon izin dan penjelasannya. tentang Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan kalian mengkhianati Allah, war rasulah, jangan kalian mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian saling mengkhianati sesama orang lain. Sesama manusia jangan saling mengkhianati. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa kalian sedang berkhianat. Betul. Nah, kemudian di ayat selanjutnya sebenarnya ada penjelasan di ayat selanjutnya karena ayat ini berkesinambungan, berlanjutan. Ya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa sih yang kadang orang membuat orang berkhianat? Amwalukum wa auladukum, harta dan juga keturunan. Masya Kadang Allah. ada pengkhianatan di antara sesama manusia gara-gara apa? Gara-gara harta dan Betul. gara-gara keturunan. Itulah Nauzubillah, Allah semua mengingatkan nauzubillah. kita jauh sebelumnya. Tapi hianat itu biasanya kan karena memang ada perjanjian sebelumnya. Biasanya Betul. kalau misalnya kita bicara perjanjian, manusia itu nggak pernah lepas dari perjanjian. Nah, Suami istri ada perjanjiannya nggak Bu? Ada, perjanjian nikah itu ikatan suami istri itu Akad. adalah janji. Kalau misalnya artis kayak Natasha ada perjanjiannya nggak? Ada, kontrak kerjanya, janjian kerjanya kayak gimana perjanjiannya. Sama juga dengan Fanny, sama nih, ya kan? Walaupun nih sekarang kayaknya saya dengar-dengar nanti kita cerita lagi ya, banyak ya. Nah, hari ini kita akan bahas temanya adalah janji itu buat dilanggar. Wah, bingung semua ibu-ibu. Kenapa janji itu buat dilanggar, Pak Ustadz? Pak Ustadz, mohon maaf nih temanya agak sedikit aneh nih Pak Ustadz nih. Saya juga bingung kenapa ya. Masya Allah. Nah makanya untuk itu langsung aja kita minta Ustadz Maulana memberikan tausiahnya tentang kenapa banyak orang yang mudah melanggar perjanjian. Apalagi katanya janji itu kan buat dilanggar. Dengar-dengar seperti itu, seperti tema kita hari ini. Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa ada orang berjanji? Karena dia belum bisa menunaikan. Maka janji atau belum dilakukan atau minta persetujuan atau minta untuk minta diketahui kekuatannya, itu kan luar biasa itu. Makanya banyak orang berkata janji adalah utang. Nah, makanya ibu itu langsung gabung. Janji adalah utang. Kenapa? Karena ibarat utang tidak boleh tidak dibayar. Harus ditunaikan. Makanya janji amanah itu luar biasa berat tanggung jawabnya. Hati-hati orang-orang yang suka berjanji. Atau orang yang memutuskan janji. Atau orang yang melantarkan janji. Atau orang yang menyepelekan janji. Atau minta berjanji. Hati-hati. Lama-lama makanya janji itu diminta sumpahnya, pengakuan sumpahnya. Supaya apa? Menjadi Allah jadi saksinya. Kalau perlu kalau berjanji persaksikan oleh orang-orang di sekitar supaya ada mengingatkan atas janji kita. Makanya dipersaksikan. Pernikahan ada janji di situ kan? Ijab kabul, maka ada dua saksi. Saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Kenapa? Karena untuk mengingatkan atas janjinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapa lagi yang belum kubalas janjinya ini? Hati-hati berjanji ya. Kalau binatang yang dipegang adalah ikatannya, talinya. Tapi kalau manusia yang dipegang adalah iya, janjinya, ucapannya. Atas apa yang kau ucapkan harus engkau penuhi. Karena ada janji kepada Allah. Alastu li rabbika, bukankah saya Tuhanmu? Dalam perut ibu itu sudah ditanya. Apakah bukankah saya Tuhanmu? Iya betul, kalau begitu keluarlah dalam keadaan hidup sampai dia balik. Sampai bisa menjalankan tugas. Tapi kalau anak bayi itu berkata aku tidak mampu menjalankan tugas. Maka anak bayi itu meninggal.
dalam kandungan atau meninggal waktu dilahirkan atau meninggal sebelum balik karena dia tidak bisa melaksanakan tugas. Jadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah berjanji. Sudah penuhi janjinya? Insya Allah. Ibu punya janji enggak? Punya. Sama siapa? Hah, sama penjual baju. Sama penjual itu. Hati-hati Bu. Saya pernah tegur seseorang yang masuk di toko parfum. Coba-coba parfumnya orang. Saya bilang saya itu tidak mau masuk di toko parfum kalau memang saya tidak mau beli. Dia sebenarnya kan bau mungkin badannya masuk ke toko parfum. Pura-pura coba. Oh bagus ya. Udah itu keluar enak aja. Hati-hati loh. Jamaah. Saya takut kepada orang-orang yang menyepelekan janji. Karena manusia itu diberikan kepercayaan luar biasa. Ketika engkau menyalahi janji, disebutlah engkau ingkar janji. Dan orang yang ingkar janji termasuk rangkaian orang-orang munafik. Mau nggak disebut orang munafik? Ingat, ada janji kita kepada Allah untuk menjalankan amanah-amanah itu. Menjadi hamba Allah berarti siap menjalankan tugas-tugas. Alhamdulillah sudah salat subuh kita tadi. Alhamdulillah lega rasanya. Ntar siap duhur. Sudah capek salat? Kalau sudah capek salat mati saja. Kan tidak mungkin orang hidup tanpa salat. Kalau tidak bisa salat berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Kalau tidak bisa sama sekali disolati. Itu aja. Mohon maaf. Anda mendapatkan bulan Ramadan puasa karena ada atas janji di situ. Karena kalau orang muslim diikat oleh janjinya syariat yang ada padanya yang harus dipenuhi. Mohon maaf kepada orang tua tidak usah diminta berjanji untuk menafkahi anak. Sudah tugasnya kok. Sudah tugasnya. Sosok ibu. Tidak bisa ibu berkata saya tidak mau hamil. Ya namanya istri akan hamil. Walaupun kau pakai alat untuk menahan pasti bocor juga itu. Bobol juga itu. Kenapa ketawa? Sisa Pak Ustadz. Ustadz Sam ini tadi bisik-bisik sama saya. Apa? Kira-kira itu Natasha mau gak ya sama saya? Katanya gitu. Astagfirullah. Orang astagfirullah. Aduh, Bisa-bisanya. Saya bilang kalau Ustadz Sam mungkin mau. Saya gak tahu Natashanya mau gak sama Ustadz Sam. Makanya Dia bilang pertanyaannya begitu. itu. Iya, saya tuh bingung kalau Jadi ditanya kayak kalau gitu. dia mau sama Natasha, Ricis mau dibawa kemana? Nah, saya juga gak ngerti. Ini cuma pertanyaan doang Pak Ustadz. Tapi kan selama Syam belum diikat janji lewat ijab kabul, Betul. Sam masih boleh memilih. Oh gitu Nah. Pak Ustadz. Tapi kan kelihatan Apa tuh? playboynya. Wih, Masya Allah. gua lah Pak Ustadz. Nih, tadi kita udah dengar tausiah dari Ustadz Maulana. Ternyata kalau misalnya kita menyepelekan perjanjian itu bahayanya luar biasa. Ya bahaya ya Nah. karena kalau orang ingkar janji itu kan berarti orang-orang yang tidak Ini amanah. nauzubillah semua nauzubillah. Berarti kalau tidak amanah berarti tidak pantas disebut orang yang muslim. Betul, dan itu adalah salah satu dari ciri orang munafik. Nauzubillah semua nauzubillah. Kalau bukan munafik ya muslim yang munafik. Ih, ya Allah. Mau. Nggak mau lah Pak Ustadz. Nah sekarang kita Mau. perlu tahu juga, nggak mau. Nggak mau Pak Ustadz maksa ini, nggak mau. Ini kita perlu tahu juga nih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Apa sih dampaknya kalau kita itu menyepelekan perjanjian. Setelah ini Ustadz Syam akan menjelaskan semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Supaya ketahuan. Ustadz jangan. Berdiri sini. Ayo silakan berdiri dekat ke Sasa.